Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zudul untuk mata kuliah keamanan siber akan mempresentasikan hasil investigasi dan evaluasi kami pada kasus insiden serangan siber Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023. Kelompok kami beranggotakan dari saya sendiri yaitu Abdul Malik dan juga Ana Zulfia. Oke, jadi dimulai dari ringkasannya terlebih dahulu. Jadi pada bulan Mei 2023, BSI mengalami gangguan layanan selama sekitar 5 hari akibat serangan ransomware dari kelompok yang bernamakan Lockbit 3.0. Kelompok ini mengklaim telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data berisi 15 juta data nasabah dan pegawai. Dampak, dampak gangguan sangat terasa, terutama di Aceh. BSI menyatakan bahwa data dan dana nasabah tetap aman, namun investigasi forensik masih berlangsung selama BSSN. Dan insiden ini menunjukkan bahwa ketahanan keamanan cyber sektor perbankan di Indonesia masih perlu diperkuat. Nah, jadi data apa aja yang bocor? Nah, data yang bocor itu terdiri dari identitas dasar seperti nama, telepon, alamat, dan NIK dari nasabah, lalu data rekening dan transaksi, data pegawai, dan dokumen internal. Lalu dari klaim pelaku sendiri itu dipublikasikan di leak site-nya Lockbit dan validitas akhir menunggu hasil forensik digital resmi. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu serangan ransomware berhasil masuk dan mengenkripsi sistem. Ada beberapa kemungkinan faktor teknis, yaitu segmentasi jaringan lemah, akses internal terlalu luas atau privilege yang berlebihan, lalu ada monitoring keamanan kurang optimal, lalu ada backup terhubung jaringan ke jaringan yang mana mudah dienkripsi, lalu sesuai pola modus Lockbit yang berawal dari akses, eksfiltrasi, enkripsi, lalu ancaman bocor. Notifikasi kepada pemilik data. Menurut UU Perlindungan Data Pribadi, PSI seharusnya memberikan notifikasi kepada pemilik data maksimal dalam 3 kali 24 jam. BSI memang mengeluarkan pernyataan publik mengenai gangguan layanan, namun terdapat bukti terbuka tidak dapat bukti terbuka mengenai notifikasi individual kepada seluruh nasabah, sehingga kepatuhan penuh terhadap ketentuan ini tuh masih perlu diverifikasi dari bukti internal bank itu sendiri. Selanjutnya, untuk informasi kepada publik, BSI dan Kementerian Keuangan telah menyampaikan informasi mengenai pemulihan layanan kepada publik. Namun, pada tahap awal, BSI tidak secara terbuka mengakui besarnya klaim kebocoran data. Media nasional manapun maupun internasional kemudian memberitakan klaim Lockbit terkait pencurian data dalam jumlah besar. Selanjutnya, untuk analisis risiko utama yang dihadapi adalah kebocoran kebocoran database nasabah, sistem core banking, kredensial admin, dan backup. Kemudian risiko tertingginya eksfiltrasi data nasabah, yaitu fraud, pencurian identitas, dan sanksi hukum. Kemudian dampaknya adalah kerugian finansial, reputasi, dan potensi gugatan hukum. Kemungkinan terulangnya moderat tinggi jika mitigasi tidak diperkuat. Kemudian celah dan keamanan yang memungkinkan ada itu meliputi backup yang tidak dipisahkan. Selanjutnya, privilege akses terlalu luas, monitoring keamanan kurang proaktif. Ancamannya ransomware atau Lockbit, phishing pegawai, serangan rantai pasok atau vendor terhubung. Kemudian rekomendasi mitigasi. BSI perlu memperkuat segmentasi jaringan berbasis Zero Trust, menerapkan sistem deteksi ancaman seperti EDR dan SIEM, memastikan backup offline yang aman,
serta memperketat pengelolaan akses dengan MFA. Selain itu, bank perlu memiliki prosedur penanganan insiden yang jelas, melakukan pelatihan keamanan bagi pegawai, serta memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dalam proses notifikasi dan pelaporan. Kesimpulannya, kasus ini menjadi pengingat bahwa sektor perbankan memiliki risiko yang tinggi terhadap serangan cyber. Penguatan keamanan teknis, prosedural, dan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan data masyarakat. Selain itu, insiden ini mendukung urgensi pembentukan lembaga khusus perlindungan data pribadi untuk memperkuat keamanan digital nasional. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.